Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Satya Nugraha. Saya asal Bangka Belitung dari Prodi IPAI Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, kali ini saya mengontrak mata kuliah BLS 1 dengan angkatan 2020 kelas A. Jadi ditugaskan dalam video ini saya akan mereview Dreambook. Ya, ini Dreambooknya kecil ya, sangat imut, sederhana. Alasan saya membuat Dreambook yang kecil karena ya biar bisa masuk di saku dan setiap langkah saya bisa sambil membaca mungkin dan berusaha untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang ada di buku ini. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita review ya dari tiap-tiap poin yang ada di dalam Dreambook. Nah, oke, mungkin langsung saja ya ke personal identitas. Ini di sini ada foto saya. Nama saya Rendra Satya Nugraha, biasa dipanggil Ray atau Ryan. Saya lahir 23 Juni tahun 2000 di Kelapa Kampit, Belitung Timur, Bangka Belitung. Saya adalah anak ketiga dari pasangan Bu Arina dan Pak Artoni, dan saya adalah anak satu-satunya laki-laki ya. Anak satunya laki-laki di antara 3 perempuan. Saya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Alamat rumahku Jalan Koperasi RT 2 RW 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur. Saat ini aku sedang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, diterima pada tahun 2018, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, kemudian ada my support system ya. Jadi ini adalah foto keluargaku. Mereka adalah orang-orang yang selalu mensupport di dalam keseharianku, di dalam ya mungkin jauh dari keluarga ya, tapi aku selalu mengingat mereka dan di situ aku semakin bersemangat untuk rajin kuliah agar bisa lulus tepat waktu. Nah, di sini ada foto ayah saya, nama ayah saya adalah Artoni, dan ini foto ibu saya, nama ibu saya adalah Bu Arina, dan ini kakak saya yang pertama namanya Reza Aprileta, dan ini kakak yang kedua namanya Reza Yana, dan ini saya ya yang seganteng. Dan ini adik bungsu saya namanya Revi Janeta. Nah, jadi mereka adalah support sistemku. Namun ada juga sosok yang spesial ya gitu, yang menemani dalam hari-hariku, yaitu kamu. Ya, selanjutnya my favorit ya atau hobi. Jadi hobi saya itu dari sejak kecil yaitu bermain sepak bola, yang hanya awalnya itu cuma pakai sepatu sekolah. Namun dengan semangat saya membuktikan ke orang tua saya bahwa saya memiliki bakat di sepak bola. Akhirnya saya dibelikan sepak bola dan semangat berlatih dan mengikuti beberapa tim dari sejak saya memasuki SMP dan SMA. Namun pernah waktu kelas 3 SMA saya mengalami patah kaki sehingga orang tua saya tidak menyetujui kalau saya bermain sepak bola lagi. Namun itu bukan merupakan hal yang membuat saya berhenti bermain sepak bola. Dengan semangat saya harus tetap berlatih dan meyakinkan orang tua bahwa saya akan selalu berhati-hati dalam latihan. Nah, selanjutnya berbicara makanan dan minuman favorit. Ya, makanan favorit saya karena saya lahir di daerah kepulauan ya, tidak jauh identik dengan ikan. Lebih khususnya yaitu ikan bakar. Ketika saya pulang ke rumah ya gitu dari Bandung ke Belitung, pasti saya selalu merindukan masakan ibu saya yaitu ikan bakar. Ya, jadi itu makanan favorit saya. Begitupun kali ini minuman. Ketika saya pulang ke rumah ya gitu dari Bandung ke Belitung, pasti saya selalu merindukan masakan ibu saya yaitu ikan bakar. Ya, jadi itu makanan favorit saya. Begitupun kali ini minuman, karena saya suka buah mangga, karena buah mangga manis, jadi minuman kesukaan saya itu jus mangga manis, sama seperti kamu. Ya, selanjutnya riwayat pendidikan. Riwayat pendidikanku, aku dulu waktu usia 4 tahun aku memasuki taman kanak-kanak namanya TK Kutilang selama 2 tahun ya. Guru aku waktu itu adalah ibu aku sendiri. Kemudian aku pada umur 7 tahun masuk ke SD 2 Kelapa Kampit. Letak sekolah dasarku tepat berada di depan rumahku ya. Jadi sering bolak-balik kalau mau ke kamar mandi gitu. Kemudian di umur 13 tahun aku memasuki sekolah menengah pertama yaitu SMP Negeri 1 Kelapa Kampit.
dan ketika di SMP aku selalu diantar jemput sama orang tuaku. Nah, setelah umur 15 tahun aku memasukilah ke sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Nah, di situ aku mulai mengendarai motor. Jadi berangkat dan pulangnya itu bareng sama adikku ya, ketika aku kelas 3 dan adikku kelas 1. Dan selanjutnya tokoh inspirasi. Berbicara inspirasi ya pasti aku sangat mengidolakan Nabi Muhammad ya, dan juga kedua orang tuaku, karena dari perjalanan kedua orang tuaku membuat aku sangat termotivasi ya. Nah, di sini aku lebih memilih Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena aku suka dari permainan Ronaldo itu dengan yang sangat larinya kencang, gesit. Nah, dan dia juga terkenal dengan pemain sepak bola terkaya ya, dengan memiliki beberapa atau bahkan banyak mobil sport. Namun itu tidak membuat dia sombong dan dia terkenal sebagai sepak bola yang ramah. Itu. Jadi aku sangat menyukai Cristiano Ronaldo atau yang sering disebut CR7, dan dia sekarang sedang bermain dan jadi kapten di Juventus maupun timnas Portugal. Serta ketika diberikan amanah, insya Allah aku akan selalu bertanggung jawab. Dan di dalam hal kepakaian aku selalu berusaha untuk tampil rapi. Nah, dan untuk kelemahanku yaitu aku orangnya emosian dan mudan. Jadi ketika sedang tidak mood ya aku lebih memilih diam daripada emosiku terpancing, dan aku selalu menghindari hal-hal yang tidak mengenakan atau yang bisa membuatku bahasa kasarnya mengamuk gitu ya. Yang mungkin itu yang kelemahanku, karena setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan, namun tidak menutup kemungkinan aku selalu mencondongkan kelemahanku. Nah, kemudian blood group person. Ya, jadi ini berbicara kepribadian menurut golongan darah. Golongan darah saya yaitu B, dan saya memiliki sifat individualis ketika saya sedang memiliki mood yang jelek. Kemudian saya mudah berganti hobi, ya maksudnya hobi yang tidak ya mungkin yang hanya dipenuhi dalam sehari-hari, mungkin kayak main game. Misalkan di hari ini saya hobi bermain game Mobile Legends, nah mungkin di esok hari atau lusa saya lebih hobi bermain game PUBG. Nah, kemudian ketika tidak menyukai seseorang, maka saya akan langsung berbicara konsep tersebut akan beberapa hal dari sifatnya yang menurut saya itu saya tidak suka. Jadi saya itu tidak berbicara di belakang gitu ya. Kemudian self simbol ya, jadi simbol diri. Nah, saya di sini mengambil simbol diri saya itu sebagai buaya, namun bukan buaya yang pengertian orang banyak ya, kayak katanya buaya itu cowok yang suka main-main dengan cewek, mempermainkan wanita, maksudnya terus memiliki banyak pacar. Nah, namun itu tidak ya. Nah, alasan saya mengambil buaya di sini karena buaya itu adalah hewan yang setia. Nah, selain setia, buaya juga hewan yang menakutkan. Ketika dia marah, maka dia akan mengamuk sehingga tidak ada orang yang berani mendekatinya. Nah, kenapa saya mengambil simbol itu? Karena dari saya sendiri tadi saya memiliki kelemahan, yaitu memiliki emosional yang sangat tinggi, sehingga ketika saya emosi, kata teman saya itu saya sangat menakutkan ya. Ya mungkin itu untuk simbol diri saya sebagai buaya yang setia. Nah, kemudian achievement record, prestasi. Ya, saya termasuk selama menjadi siswa itu tidak memiliki prestasi apa-apa ya. Namun ada beberapa hal yang menurut saya itu yang bisa membuat saya bangga. Di kelas 6 saya ketika ujian akhir saya mendapatkan nilai tertinggi ya, masuk 10 besar sekecamatan. Kemudian saya menjadi kiper tim sepak bola di SMP dan jadi juara 4. Kemudian diterima di Universitas Pendidikan Indonesia, dan setelah menjadi mahasiswa saya aktif di organisasi dan menjadi ketua pelaksana Pekan Olahraga dan Seni IPAI. Kemudian saya menjadi ketua bidang pengembangan minat dan bakat, dan alhamdulillah sekarang saya sedang dipercaya oleh teman-teman saya dan mengemban amanah menjadi ketua DPM Hima IPAI. Ya mungkin itu prestasi yang sangat sedikit ya, namun semoga ini semua menjadi pembelajaran untuk kedepannya buat saya. Nah, dan yang terakhir adalah
my dreams. Nih, kalau dilihat-lihat semua ya, ada 100 mimpi, namun di sini saya akan membahas beberapa mimpi yang ingin saya capai dalam 5 tahun ke depan. Nah, dan yang terakhir adalah my dreams. Nih, kalau dilihat-lihat semua ya, ada 100 mimpi, namun di sini saya akan membahas beberapa mimpi yang ingin saya capai dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, saya ingin lulus di tahun 2022, itu tahun depan ya, agar bisa tepat waktu. Kemudian di tahun 2022 akhir saya belajar untuk bisnis dan mulai bisnis kecil-kecilan, kepala desa di desa saya yang di Belitung. Gitu ya, semoga semua mimpi saya itu bisa tercapai dengan usaha dan niat yang sangat tulus dari saya pribadi. Ya mungkin itu ya review dari dream saya, mungkin cuma sebentar, dan karena ini simple tapi memiliki banyak makna, dan insya Allah dengan niat semangat dan usaha saya harus ada beberapa hal yang harus saya capai di dalam 100 mimpi ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Saiful dan Pak Toto ya sebagai dosen pembimbing. Semoga di mata kuliah ini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.